Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita semangat yang berupa keimanan, sehingga Allah mudahkan kita untuk sholat secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Kemudian sholat beserta salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Pada malam hari ini kita masuk bab Fadlul Kabir, keutamaan orang-orang yang lebih tua. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna." Siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, kemudian tidak mengenal hak-hak orang yang lebih besar di antara kami, maka bukan termasuk bagian dari kami. Dijelaskan Syekh di sini tentang penjelasan hadis ini. Man lam yarham saghirana artinya adalah sigharul muslimin, tidak menyayangi orang-orang kecil ataupun anak kecil dari kaum muslimin secara umum. Begitu juga dikatakan dalam kitab Al-Faid bagian juz kelima halaman 389, bitasarrufi, maksudnya adalah li ajzihi wa bara'ati an qabaihil a'mal. Bisa jadi dikatakan orang itu kecil karena lemahnya dia, atau karena lemahnya ekonominya, karena dia menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Sebenarnya dia punya peluang untuk menjadi orang besar, orang kaya bisa jadi, tapi dia menahan dirinya, akhirnya dia hidupnya jauh di bawah kita. Bisa dikatakan mereka termasuk orang-orang miskin apabila dikaitkan dengan harta. Wa yadkhulu fi hadzal ma'na rahmatus shaghiri fil ma'na ala taqaddumi sinnihi. Dan juga kata Syekh dijelaskan dalam kitab Al-Faid itu, dimasukkan di sini adalah maksud intinya adalah orang-orang yang lebih kecil dari segi umurnya. Di jahli au ghabayatihi wa kharaqatihi au ghaflatihi fayuhramu bita'limi wa irsyadi wasyafaqati. Ada juga kalanya dikatakan orang itu kecil adalah karena orang itu terlambat mengenal sunnah. Sebenarnya dijelaskan Syekh di sini, wa yadkhulu fi hadzal ma'na rahmatus shaghiri fil ma'na ala taqaddumis sit. Dijelaskan di sini li jahlihi au ghabayatihi,
Karena bisa jadi orang itu dianggap kecil karena dia termasuk orang bodoh, atau orang itu termasuk lalai dalam beribadah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kharaqatuhu au ghaflatu, atau orang itu sebenarnya dia tahu hukum tentang sesuatu, tapi karena dia lalai, bisa jadi karena efek-efek dari kehidupan yang melalaikannya, akhirnya dia jauh dari beribadahnya. Fayurhamu bitta'limi, maka tugas kita sebagai orang yang punya ilmu, kita sayangi mereka dengan kita mengajarkan mereka tentang hal-hal kebaikan. Wa irsyadu wasyafaqatu, kemudian kita arahkan mereka, kita beri mereka petunjuk, serta kita sayangi mereka. Maka dalam hal ini tugas kita sebagai orang yang punya ilmu, hendaklah kita ajarkan orang-orang yang tidak punya ilmu. Dan begitu juga orang yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan merasa berlebih, karena tugas dia adalah mengajarkan orang-orang yang belum kenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga orang yang punya kelebihan harta, jangan merasa berlebih karena ada saudaranya yang hartanya kurang. Bisa jadi harta saudaranya itu bisa ditingkatkannya, tapi karena kehati-hatiannya dalam mencari nafkah, akhirnya dia bersifat qanaah, mencukupkan diri dari apa-apa yang dapatkannya dengan hal-hal yang halal. Kemudian kata Syekh di sini, wa yu'rafu haqqu kabirana. Makna hadis, orang-orang yang tidak mengenal hak-hak yang lebih besar dari kami, artinya al-wawu bil makna au fatahdhiru min kulli minhuma wahdahu. Artinya di sini adalah ditekankan atau diberikan at-tahdhir atau kehati-hatian, min kulli minhuma wahdahu, baik yang sudah besar ditekankan kepadanya, diberikan wanti-wanti agar dia menyayangi yang kecil. Begitu juga orang-orang yang besar, jangan sampai dia menghinakan atau mencuekkan orang-orang yang kecil di antara mereka. Intinya baik yang kecil maupun yang besar sama-sama saling menghormati. Maka kata Syekh di sini, fata'ayyanu an ayyu'amila kullan minhuma bima yaliku bihi. Maka dalam hal ini hendaklah kita bermuamalah dengan orang itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Fa yu'ti as-saghiru haqquhu min ar-rifqi bihi, seperti kita memberikan hak orang-orang yang kecil, kita sayangi dia, kita berikan dia kasih sayang yang merupakan hak bagi dirinya. Warahmatu wasyafaqatu alaihi, kita tanamkan rahmat, kasih sayang kepada dirinya. Wa yu'ti al-kabiru haqquhu minasyarafi wat tawqiri, dan begitu juga kita berikan orang-orang yang sudah tua dari kita berupa kemuliaan, kita hormati mereka karena kelebihan mereka dari segi umur. Maka dalam hal ini hendaklah kita memuliakan mereka. Dan begitu juga kata Syekh dijelaskan di dalam pada jilid 5 halaman 389 bitasarrufi muta'alliqah, yang berkaitan dengan makna ini adalah qala al-Hakim, Imam Hakim mengatakan ijlalul kabiru huwa haqqu sinnihi, memuliakan orang yang lebih besar itu merupakan hak dari segi usianya. Maka sudah sejatinya bagi kita, apabila orang itu lebih tua dari kita, maka itu merupakan hak dia dari segi umur agar kita memuliakannya. Li kaunihi taqallubu fil ubudiyyati lillahi fi amdin tawilin, sebagaimana dia umurnya sudah panjang, maka kemungkinan dia beribadah kepada Allah sudah begitu banyak dibandingkan kita. Wa rahmatus shaghiri li'anna Allah ta'ala rafa'a inda taklif, begitu juga hendaklah kita merahmati anak-anak kecil sebagaimana Allah telah mengangkat hukum-hukum dari anak kecil. Bisa jadi anak kecil itu melempar kaca mobil kita, jangan langsung kita marah,
Karena hukum asalnya anak kecil itu tidak dihukumi dengan hukuman yang sifatnya hukuman berat, seperti dipenjara atau dipukul dengan keras karena dia melakukan kesalahan. Maka dalam hal inilah kita posisikan hak itu sesuai dengan posisinya. Kemudian dijelaskan juga qala Hafiz Al-Iraqi fi tawsi'atu lil qadimi ala ahli al-majlisi. Di sini juga dijelaskan bahwasanya hendaklah kita berlapang-lapang di dalam majlis. Contohnya pertemuan majlis ilmu seperti ini. Idza amkana tawassa'ahum lahu. Seandainya memungkinkan kita memberikan tempat duduk buat orang yang datang setelah kita, bisa jadi orang yang lebih tua dari kita atau anak yang kecil, saat mereka ribut jangan langsung kita marahi. Kita posisikan mereka sesuai dengan kondisinya. Siama in kana mimman amara bi ikramihi min asyuyukhi syaiban au ilman. Lebih-lebih lagi kata Syekh, bagi orang-orang yang sejatinya kita muliakan itu berupa orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah beruban, maka kita hormati mereka. Atau orang yang berilmu, maka jangan sampai kita menghinakan orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Kita posisikan mereka sesuai dengan tempatnya. Atau kata Syekh, au kaunihi kabiru qaumin kama fi hadisi Jarir. Atau seseorang itu bisa jadi termasuk orang-orang terpandang. Bisa jadi dalam istilah Minang nenek mama atau alim ulama atau datuk-datuk. Maka orang yang seperti ini hendaklah kita muliakan mereka karena posisi mereka yang sudah ditinggikan selangkah. Yang mana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir, "Idza atakum karimu fa akrimuhu." Apabila datang menemui kalian orang-orang terhormat, bisa jadi para raja atau presiden atau dengan kata lain para pemimpin, maka muliakanlah mereka, kata Rasulullah. Wa huwa hasanun bi majmu'i turqihi. Hadis ini derajatnya hasan apabila dikumpulkan sanad-sanadnya. Dan ini juga bisa dilihat dalam Sahihah. Kemudian di antara bentuk menyayangi orang yang lebih muda adalah dengan menyayangi mereka, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak pantas untuk disayangi. Hadis ini dikisahkan bahwasanya Rasulullah pernah mencium Al-Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Kemudian Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Lalu Rasulullah mengatakan dan memandang kepadanya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah. Dan di hadis lain juga Rasulullah mengatakan, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi seseorang yang mana orang pun tidak menyayanginya. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi kalau kita ingin menyayangi manusia secara umum, apabila kita ingin disayangi Allah, hendaklah kita menyayangi manusia, baik dia kecil mau besar atau orang-orang yang kurang akal, bisa jadi orang gila. Jangan sampai kita perolok-olok, karena ini penyebab Allah tidak akan menyayangi kita.
Yang mana di hadis lain juga Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa-apa saja yang di atas muka bumi ini, maka niscaya makhluk yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Kemudian bentuk memuliakan yang kecil juga adalah kita dengan bercanda dengan mereka. Dikisahkan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqulu li akhin li saghirun ya Aba Umair ma fa'ala nughairnya. Bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bercanda-canda berkumpul bersama kaminya. Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan gelar kepada adik saya yang kecil, Umair. Kemudian Rasulullah itu mengatakan, ya Aba Umair ma fa'ala nughair. Wahai bapaknya Umair, apa yang telah dilakukan oleh An-Nughair? Jadi kisah ini bahwasanya Umair ini mempunyai burung kecil, kemudian mati, dan anak kecil ini bersedih. Lalu Rasulullah menghiburnya dengan menghampirinya, duduk di sampingnya. Wahai anak kecil, apa garangnya terjadi dengan burung kecilmu, yaitu An-Nughairnya. Maka ciri-ciri kita mengikuti Rasulullah dalam interaksi sosial, hendaklah kita menyayangi anak-anak yang kecil, bercanda bersama mereka atau yang lainnya. Kemudian cara kita memuliakan yang kecil juga dengan mengusap kepala anak kecil. Yang mana Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, "Sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufa wa aqa adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si." Aku diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Beliau mendudukkan aku di pangkuan beliau dan mengusap kepalaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian cara menyayangi anak kecil juga dengan memeluk mereka. Yang mana Ya'la bin Murrah bercerita, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami diundang untuk menyantap hidangan. Ternyata Al-Husain sedang bermain di jalan. Maka dengan segera Nabi maju mendahului orang-orang, kemudian membentangkan kedua tangan beliau. Namun anak itu justru berlari ke sana kemari sementara beliau bercanda dan tertawa bersamanya sampai akhirnya beliau berhasil menangkapnya. Dan beliau memegang dagu Al-Husain dengan salah satu tangannya, dan tangan yang lain memegang kepalanya. Kemudian beliau memeluknya, lalu beliau bersabda, Husain minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husainan. Sesungguhnya Husain bagian dari diriku, dan diriku juga bagian dari Husainnya. Dan semoga Allah mencintai orang-orang yang mencintai Husain, yaitu cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagian dari cara memuliakan anak kecil itu yaitu dengan memberikan mereka makanan atau buah-buahan. Bahwasanya Abu Hurairah berkata, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi buah-buahan beliau mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa su'ina wa barakatan ma'a barakatinna. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di kota kami, mud kami dan so' kami, yaitu timbangan ukuran keberkahan demi keberkahannya. Kemudian beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di sebelah beliau. Inilah kebiasaan Rasulullah, suka memberi makanan atau buah-buahan kepada anak kecil. Kemudian kita lanjutkan kepada syarah hadis tadi. Kata Syekh di sini, yang mana dia garis tadi, falaisa minna, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah dalam ujung hadis tadi. Laqad waradat ahaditsun katsiratun ibtada'a bi lafzin laisa minna
ucapan makna laisa minna dalam hadis begitu banyak disebutkan. Jadi banyak hadis menyebutkan falaisa minna, bukan golongan kami. Wa ta'addadat tariqatuha wa ta'addadat syuruhu laha, dan begitu banyak juga syarah-syarah menjelaskan tentang makna dari laisa minna. Wa maratan laisa min ahli sunnatina, pamaratan qalu laisa mithluna. Sebagian diartikan oleh ahli tafsir makna dari laisa minna artinya adalah laisa mithluna, bukan seperti kami. Maksudnya apa? Berarti mereka bukan Islam. Laisa mithluna, bukan seperti kami, yaitu Islam. Yang mana dalam hadis bunyinya man hamala alaina silah falaisa minnanya. Siapa yang mendatangkan senjata kepada kami, intinya memerangi kaminya, maka bukan golongan kaminya. Siapa contohnya? Para pemberontak Khawarij, yang mana Rasulullah mencipati mereka al-khawariju kilabun narnya. Sesungguhnya orang-orang Khawarij itu bagian dari anjing-anjingnya nerakanya. Maka makna falaisa minna kadang-kadang artinya bukan golongan kami. Seperti dalam hadis ini, man hamal alaina silah falaisa minnanya. Siapa yang sengaja mengacungkan senjatanya kepada kami, maka bukan bagian dari golongan kami. Itu maka di hadis lain kata Rasulullah, apabila sudah diangkat seorang pemimpin, dipilih dengan sah, kemudian ada orang yang memberontaknya, maka mereka itu berhak untuk diserang, berhak mereka untuk dibunuh. Seandainya mereka itu layak untuk dibunuh, terlalu ganas mereka, maka mereka berhak untuk dibunuh. Wa marratan laisa minal amilina bisunnatina aljarina ala tariqatina. Makna lain dari laisa minna artinya adalah laisa minal amilina bisunnatina, yaitu bukan golongan kami yang seperti beramal sebagaimana kami beramal. Mereka tidak beramal sebagaimana kami melangkah atau melakukan amalan di dalamnya. Contohnya dalam hadis, man ahdatsa fi amrina falaysa minna. Siapa yang melakukan amalan di dalam perkara kami ini, yaitu dalam agama Islam ini, maka bukan bagian dari kami. Maksudnya apa? Bukan yang kami ajarkan seperti itu, maka dia termasuk tertolak. Jadi yang pertama tadi bukan golongan Islam. Yang kedua, bukan seperti yang kami contohkannya, maka dia hanya tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu fawraddunnya. Siapa yang melakukan amalan bukan seperti yang kami contohkan, kata Rasulullah, maka amalannya itu tertolaknya. Kemudian wa maratan laisa min ahli sunnatina, kadangkala diartikan ahli tafsir sebagai laisa min ahli sunnatina, bukan termasuk dari orang yang ahli atau betul-betul paham dari sunnah kami. Contohnya apa? Atau dengan kata lain, mereka benci terhadap sunnah kami. Contohnya apa? An-nikah man raghiba an sunnati falaysa minnanya. Jadi dikisahkan dalam sebuah hadis, ada 3 pemuda mendatangi salah seorang istri Nabi. Lalu mereka bertanya bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadahnya. Maka mereka mengambil kesimpulan yang satu, saya tidak akan tidur malam, saya akan sholat terusnya. Kemudian ada juga mengatakan saya akan puasa terusnya. Dan laki-laki yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah. Karena mereka merasa kecil di hadapan Nabi, ibadahnya begitu kuat. Sedangkan mereka tidak ada dibandingkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat informasi ini dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 3 orang yang mendatangi salah satu istrinya dan mereka mengucapkan ucapan yang tadi, maka Rasulullah mengatakan an-nikahu min sunnati, sesungguhnya nikah itu bagian dari sunnahku nya. Man raghiba an sunnati falaysa minnanya. Siapa yang benci terhadap sunnah kami, maka bukan bagian dari golongan kaminya. Jadi makna sini adalah benci terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang benci terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka ditafsirkan para ulama bukan bagian dari ahli sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Jadi kadang dia membenci satu sunnah. Kemudian ulama juga mengatakan wa maratan laisa min ahlil kamali minna. Kadang diartikan laisa minna itu artinya bukan bagian orang yang sempurna yang mengikuti sunnah kami. Bukan orang yang sempurna mengikuti sunnah kami. Kita ketahui sifat para sahabat itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah menyebutkan sifat para sahabat itu dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Para sahabat itu mengutamakan saudaranya walaupun mereka sebenarnya sangat butuh terhadap hal itu. Mereka tahu saudaranya butuh dan mereka juga butuh, mereka utamakan saudara mereka, mereka bantu. Maka dalam hal ini kata ulama termasuk bukan orang yang betul-betul sempurna mengikuti para sahabat. Contohnya apa dalam hadis Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana, seperti di hadis ini. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rifu haqqu kabirana. Tidak dikatakan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menyayangi orang-orang yang kecil di antara kami dan menghormati orang-orang yang sudah tua di antara kami. Itulah makna-makna laisa minna. Berapa macam tadi? Ada 4 ya? 4 atau 5? Ada 4 macam. Yang pertama, bukan dikatakan orang Islam. Yang kedua, bukan dikatakan orang-orang yang tidak Nabi kita, maka amalannya tertolak. Yang ketiga, laisa min ahli sunnatina. Apa artinya tadi? Mereka itu benci terhadap sunnah Nabi. Benci terhadap sunnah Nabi. Mereka yakin juga itu sunnah Nabi, tapi mereka benci. Tidak mau mengamalkan karena khawatir bertabrakan atau tidak bisa mengamalkan yang lainnya. Dan yang terakhir tadi, laisa min ahlil kamali minna. Tidak termasuk orang yang sempurna mengikuti kami. Itulah gambaran-gambaran makna dari laisa minna dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga dijelaskan qal Hafiz fi syarh hadisil musannif, dikatakan Al-Hafiz menjelaskan tentang syarah hadis ini, laisa minna man latama al-hududi. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang melanggar batasan-batasan kami. Yaitu orang-orang yang banyak melanggar apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah, maka dia tidak termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaqqal juyubi. Ini di hadis ini, laisa minna man latama al-hududi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menabrak atau melewati atau melanggar batasan-batasan kami. Wa syaqqal juyubi, orang-orang yang merobek-robek saku kami. Ini enggak tahu apa maknanya, bisa jadi mereka ini seperti musuh dalam selimut, seperti orang-orang munafik. Wada'a bid'atil jahiliyahnya. Kata Rasulullah juga, bukan golongan kami orang-orang yang suka memanggil-manggil seperti cara mereka memanggil saat-saat mereka masih jahiliyah. Memanggil dengan ucapan-ucapan yang jelek. Sedangkan kita ketahui di dalam Islam dianjurkan kita itu memanggil orang itu dengan ucapan nama yang paling disenanginya, bukan dengan nama-nama yang dibencinya. Apabila kita masih menggunakan nama-nama yang dibencinya, maka kata Rasulullah bukan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh di sini, laisa minna ai, arti laisa minna di sini min ahli sunnatina wa tariqatina.
Orang yang seperti ini masih suka melanggar batasan-batasan yang diajarkan Rasulullah, masih suka merobek-robek saku, maksudnya bisa jadi di sini orang-orang munafik, wallahu alam, dan juga orang-orang yang masih suka memanggil-manggil dengan ucapan jahiliyah dulunya, maka mereka itu tidak termasuk orang min ahli sunnatina, bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan juga termasuk orang wa tariqatuna, mengikuti langkah-langkah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh di sini, walaisal murad bihi ikhrajuhu anid din, bukan maksudnya di sini mengeluarkan orangnya keluar dari agama Islam. Jadi dia hanya dikeluarkan dari tidak mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian Syekh menjelaskan tambahan di sini, walakin faidatu iraduhu bihadza al-lafzu al-mubalaghatu fi ar-ra'di an al-wuqu'i fi misli dzalik. Intinya ucapan laisa minna di sini kita jauhi sejauh-jauhnya. Apabila Rasulullah mengatakan laisa minna dalam suatu permasalahan, jangan sampai kita langgar hal itu. Jangan sampai kita langgar hal itu. Kama yaqulu rajuli waladihi, sebagaimana ucapan seseorang kepada anaknya inda mu'atabatihi, saat dia memarahi atau memberikan pelajaran kepada anaknya, lastu ma'aka walasta minni, saya tidak termasuk ikut bersamamu dan kamu juga tidak termasuk ikut bersama saya. Maksudnya apa? Ma anta ala tariqati, kamu tidak termasuk ikut bersama saya atau ikut bersama langkah-langkah saya. Jadi intinya di sini, apabila ada tulisan atau ucapan Rasulullah laisa minna, bukan golongan dari kami, hendaklah kita jauhi semua yang dikatakan Rasulullah tadi. Seperti dalam hadis tadi, laisa minna man lam yarham saghirana, namanya bukan termasuk bagian dari kami orang-orang yang tidak menyayangi orang yang kecilnya. Maka hendaklah kita sayangi orang-orang yang kecil. Kemudian wa hukiya an Sufyan annahu kana yakrahu al-khawdi fi ta'wilihi wa yaqulna. Sufyan mengatakan bahwasanya beliau itu khawatir, benci, sesat atau salah dalam mengartikan permasalahan ini. Lalu wa yaqul, beliau mengatakan yan bagi ayyum saka an zalik, hendaklah bagi kita wanti-wanti permasalahan ini. Saat Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan golongan kami, betul-betul kita jaga ini, jangan sampai kita langgar. Intinya di sana katanya, dia nggak mau mengartikan atau menartikan apakah orang itu keluar dari Islam atau yang lainnya. Intinya apa? Hendaklah kita wanti-wanti jangan sampai kita melanggar apabila Rasulullah mengucapkan kalimat laisa minna, bukan golongan kami. Liyakunu awqa'u fin nufusi wa ablagha fiz zajri, agar hati kita hati-hati dan jangan sampai kita masuk kepada hal-hal yang Rasulullah berikan di sana teguran, atau bisa jadi sesuatu yang mengkhawatirkan akan terjadi kepada kita. Ada juga yang mengatakan, kata Syekh, al-ma'na laisa ala dinuna al-kamil. Apabila Rasulullah mengucapkan kata-kata laisa minna, bukan golongan kami, artinya orang itu tidak masuk kepada Islam secara sempurna. Berarti ada yang kurang dari Islamnya, berarti keimanannya lemah. Orang-orang yang seperti ini, hay annahu kharaja min fara'in min furu'iddin, yaitu dia sebagian keluar dari apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Saat Rasulullah memerintahkan menyayangi anak kecil, dia tidak menyayangi anak kecil. Maka dalam bagian itu dia keluar dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu hanya keluar pada hal-hal tertentu dalam bagian-bagian syariat. Wa in kana ma'hu asluhu
hakahu Ibnul Arabi. Hal ini merupakan pendapat dari Imam Ibnu Al-Arabi. Kemudian di hadis setelahnya Imam Bukhari menyebutkan hadis an Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, yang mana hadis ini disampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna. Orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, kemudian tidak mengenal hak-hak orang yang lebih besar dari kami, bukan golongan kami, bukan bagian dari kami, atau bukan yang kami ajarkan. Intinya kita hati-hati dalam hal ini. Kemudian hadis setelahnya, an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yarham saghirana wa yujalla kabirana falaysa minna. Orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil-kecil di antara kami, kemudian tidak memuliakan orang yang lebih besar di antara kami, maka bukan bagian dari kami. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.